Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Berbuah untuk Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22 bagian A. Saya akan bacakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam hidupnya ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka panggilan dan tujuan daripada hidup Rasul Paulus di dunia ini ialah bekerja dan menghasilkan buah. Rasul Paulus menyadari bahwa sebagai seorang manusia ia harus bekerja dengan giat, memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena dia tahu bahwa suatu saat nanti hidupnya akan berakhir di dalam dunia ini. Itu sebabnya dia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada dengan hal-hal yang tidak berguna, tetapi dia pergunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bekerja menghasilkan buah. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Hampir 15 kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia dengan gigih berjuang terus untuk menghasilkan buah dalam kehidupannya. Dan pada kesempatan ini kiranya ini juga yang menjadi tujuan hidup kita di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, yakni bekerja untuk menghasilkan buah. Buah dalam pengertian di sini ialah ke-9 buah roh yang tercatat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kita lihat Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah-buah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita agar kita memanfaatkan waktu yang ada ini di akhir-akhir ini, bekerja untuk hal-hal yang lahiriah, begitu juga untuk hal-hal yang rohani, yaitu buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Antara buah jasmani dan buah rohani, bekerja untuk hal-hal yang jasmani dan rohani, harus ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, maka kehidupan kita orang-orang percaya tidak menjadi berkat di tengah-tengah waktu yang ada saat ini. Seperti Rasul Paulus katakan tadi, jika dia hidup, dia bekerja menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari terakhir. Kita hidup di akhir zaman, di paling ujung zaman. Waktu cukup singkat. Mari kita terus berusaha, berupaya keras supaya kita bekerja bukan hanya untuk hal-hal yang lahiriah saja, tetapi juga untuk hal-hal di kehidupan yang kekal. Agar apa? Agar hidup kita di dalam dunia ini menjadi berkat, dan kelak kita juga meninggalkan dunia ini, kita juga menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Jangan kita mau menjadi sama seperti orang dunia yang hanya mengejar hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya sementara. Tapi biarlah kita juga mau memberi waktu kita, memberi perhatian kita untuk hal-hal yang rohani. Sebab hal-hal yang rohani inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bekerjalah bukan untuk hanya hal yang bersifat fana, tetapi juga bekerja untuk hal yang membawa kehidupan yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.